Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu kisah unik petani milenial. Masih bersama dengan Bang Anto selaku Ketua Poktan Milenial. Nah, Bang Anto, ini kan Abang sendiri kan mengelola tanaman buah melon ya. Ini melon ini sebenarnya kalau misalnya dibudidayakan di pekarangan rumah bisa dong ya? Atau malah sulit sebenarnya nanam melon ini? Malah sangat bisa lah Mbak ya. Apalagi di pekarangan rumah kita cukup menggunakan polybag ya. Polybag ukuran 40 cm pun udah cukup itu kayaknya. Jadi media yang kita gunakan kotoran sapi sama tanah. Sudah itu sebenarnya nggak terlalu repot sih kalau di melon. Memang ada sedikit perbedaan ketika memang kita mau kejar Brix ya, tingkat kemanisan tadi ya. Kalau ke tingkat kemanisan memang kita butuh tambahan nutrisi. Kalau di pasaran sudah banyak sih dalam bentuk cair ataupun tepung gitu kan. Tinggal kita tambahkan saja sih nutrisi. Kalau untuk pupuk-pupuk lain sih sama kayaknya ya. Kita menggunakan juga NPK gitu kan. Jadi bisa sih kalau untuk diadopsi di rumah justru lebih enak dilihat di perkarangan rumah sih. Dia merambat ke tiang-tiang pagar gitu kan. Terus lebih intens pasti nih, Mbak juga mungkin lebih intens tuh sore-sore jenuh di ada kegiatan baru gitu kan ya, daripada bosan di kantor misalnya kan bisa mencoba hal-hal tani yang pulang kantor capek-capek nyiram tanaman melon gitu kan. Durasi tanamannya 60 hari panen kok, nggak lama gitu kan. 60 hari udah bisa panen. Karena kan beberapa buah pun masa panennya lama ya, Mbak. Kalau ini ternyata 60 hari sudah panen ya. 60 hari udah panen, Mbak. Udah bisa nikmati melon segar di rumah sendiri. Tapi kalau misalnya untuk Abang sendiri ada orang-orang yang pengen belajar tanam melon di tempat Abang, bisa ya berarti ya? Insya Allah sangat terbuka sih, Mbak, pintu kita. Kita kepengennya memang share ilmu ya, bukan berarti menggurui ya. Kita lebih ke arah share ilmu. Yang kepengen tahu cara budidaya boleh itu datang atau nanti via WhatsApp bisa juga gitu kan. Jadi awalnya kita ngobrol cara budidaya secara teori kan, begitu praktek di rumah ada trouble ya telepon gitu kan. Ya kepengennya gitu sih. Kalau bisa kita ada grup WhatsApp misalnya RT mana nih, udah ibu-ibunya buat grup WhatsApp, nanti kita jadi pematerinya nggak apa-apa juga. Ya arah ke situ pun jadi gitu kan. Jadi ada komunitas ibu-ibu pecinta buah nih. Nanti kita pun pematerinya, nggak mesti saya. Mungkin bisa nanti kita datangkan seperti sekarang kayak Om Rasudi dari Lombok tuh. Begitu dia main ke Bengkulu boleh itu sharing ilmu lagi. Atau kayak Om Ipan dari Sulumah itu petani melon skala besar itu boleh share ilmu. Tapi kalau bibitnya sendiri bisa diambil dari Abang atau malah harus order dari luar kota misalnya? Nah kalau untuk sekarang bibit kita masih tergantung dari ini ya, beli Bu ya, Mbak ya. Jadi kayak kita sekarang pakai bibit rock melon gitu, itu beli. Ada beberapa jenis sih rock melon dari beberapa perusahaan juga gitu. Kalau untuk rock melon kayaknya nggak ada kendala karena memang lebih tahan virus ya. Tapi kalau kita nanam tanaman melon golden itu lebih rentan gitu. Banyak jenisnya, entah itu Honiday, Alisa gitu kan. Jenis-jenis melon itu yang golden gitu. Berarti kalau misalnya untuk rumah tangga itu baiknya jenis melon yang rock melon tadi. Yang rock melon tadi yang ya. hijau. Dia Tapi lebih sebenarnya peminat masyarakatnya banyak yang melon golden. Ya, ketimbang dari melon rock tadi ya. Tapi nggak apa juga sih Mbak. Golden melon ya gitu kan, karena mungkin ibu-ibu lihat warna kuning asik gitu kan, di halaman rumah bergantungan warna kuning gitu kan, nggak apa-apa. Kalaupun kena serangan hama penyakit nanti tinggal telepon kita atau WhatsApp gitu kan. Jadi kita bisa kasih solusi nih, ini cara penyemprotannya gitu. Oke. Dan ternyata di tempat Abang ini pun banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang juga magang di sana ya, dan juga pelatihan dan juga penelitian tentunya, skripsi gitu ya. Alhamdulillah sih Mbak, sampai sekarang pun bahkan dosen pun penelitian melon di situ ya. Sekarang mereka pengembangan 35 jenis varian melon. 35 jenis? Ya hampir 35 jenis itu penelitiannya di Kebun Bentiring sih. Itu dosen Unip ya. Jadi ada penelitian tentang beberapa varian jenis melon itu. Itu baik yang golden, yang bentuknya kayak bola basket dan lain sebagainya. Banyak jenisnya itu. Ada hampir 30-an jenis. Itu penelitiannya di lahan kita. Tapi kalau di Bentiring sendiri ini ada berapa jenis melon Bang yang Abang tanam?
Kalau sekarang itu tadi, kalau untuk yang kita jual itu jenis rock melon yang hijau. Terus ada beberapa spot sih kita nanam yang golden. Nah, sisanya itu ada penelitian dosen tuh di situ. Termasuk juga ada penelitian mahasiswa UMB, mahasiswa UNIP. Iya. Terus kemarin terakhir magang dari Akrel ya, Akademi Komunitas Rejang Lebong. Di situ juga. Kalau sekarang baru selesai itu magang anak SMK Negeri 1 Sekayun. Nah, itu sekolah pertanian. Magang. Berarti kebun abang ini juga termasuk kebun percontohan ya bagi masyarakat Bengkulu ya nggak sih ya? Cuman bahasa percontohan apa ya Mbak ya? Agak beban gitu ya. Kalau bahasanya contoh. Saya sih lebih senang di situ tempat bermain sih Mbak. Iya. Kalau kesannya apa ya? Kata Mbak tadi, lahan percontohan seharusnya wah gitu kan. Nggak begitu sih Mbak. Tapi ada rencana untuk buat agrowisata misalnya di kebun melon abang gitu kan? Sangat ingin Mbak, asal diizinkan. Iya. Kepengen betul sih di situ ada agrowisata. Jadi sebenarnya pengennya Kota Bengkulu ada agrowisata melon kayak 2020 dulu ya. Iya. Dulu. Jadi kalau sekarang sih kepengennya diizinkan gitu. Karena memang kepemilikan lahan sudah punya Polda gitu ya. Dan ternyata pada saat panen pun tadi abang cerita masyarakat pun antusias ya untuk Ya, pengen Mbak. petik sendiri gitu kan. Tapi itu masih dalam pengawasan ya. Takutnya kan mereka nih Salah. metik yang salah gitu Ya. kan ya. Kalau dulu sih ya di 2020 kunjungan orang lebih enak petik buah segar gitu sambil selfie gitu kan. Dulu kita buat juga beberapa spot taman bunga gitu dulu. Sejak masih kerjasama dengan Pemkot dulu ya. Nah, kalau sekarang sih belum sih. Mudah-mudahan diizinkan. Kita mau buat lagi sih. Gongnya di 2023 atau 2024 nanti gitu. Iya. Kendalanya yang sendiri yang dirasakan sekarang bang selama menjadi petani milenial? Sebenarnya sih petani Support milenial dari pemerintah kah atau gimana kah mungkin? enggak sih Mbak, kalau untuk support dari pemerintah saya rasa secara pribadi Mbak ya, secara pribadi udah lebih dari cukup ya. Kita lahan dikasih pinjam gitu, terus peralatan pertanian pun kita difasilitasi. Ya paling kalau untuk kondisi sekarang kita lebih terkendala di permodalan awal aja sih Mbak ya. Di 2023 memang kayaknya gejolak ekonomi. Iya. Lagi kalau saya lihat di situ sih cuma kendalanya lagi. Kita bukan nggak mau skala besar-besaran membuat itu. Cuma memang ada beberapa trouble sih Mbak ya. Iya. Karena melon itu modal satu batangnya pun sampai panen lumayan gitu kan. Hampir di angka Rp10.000 per batang. Oke, Bang, ini kan banyak sekali ya lulusan-lulusan petani di luar sana ya, tapi memang mereka tuh pengen bekerja perkantoran. Padahal sebenarnya kerja di perkebunan pun menjanjikan juga ya, Bang. Ya, mungkin ada yang ingin Bang sampaikan, Bang, kepada pemirsa di rumah. Oh ya, sebenarnya sih sederhana sih Mbak ya. Saya kepengennya apa ya? Bertani tidak hanya jangan dipandang sebelah mata ya. Sebenarnya kalau termanajemen dengan baik, justru hasil dari bertani bukan main-main gitu kan. Iya. Gitu. Sebenarnya asal di manajemen dengan baik gitu. Ya untuk harapannya ke depan bagi adik-adik lulusan pertanian jangan khawatir sih. Sebenarnya kalau sampai sekarang saya pun ijazah saya gantung ya. Biarlah bertani dulu Mbak. Iya. Kayaknya selain hobi pun kayaknya secara penghasilan lumayan di bertani. Jadi tidak bisa untuk main-main karena memang hasilnya pun tidak main-main. Menjanjikan. Iya. Nah, juga pemirsa tadi sudah dikasih tahu ya sama Bang Anto, ternyata untuk menjadi seorang petani pun hasilnya pun menjanjikan ya. Dan meskipun memang para petani sekarang ini banyak yang bekerja di kantoran, tapi tidak jauh beda dong ya. Hasil yang didapat pun menguntungkan juga nih kalau misalnya jadi petani milenial. Pemirsa, kita akhiri ya opini pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Anto sudah hadir bersama kami di opini pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda, Bang. Pemirsa, kami akhiri opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu bersama Kita Maju. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.